ilmu sama dan juga informasi sama pendengar semua ya dok ya. Ya tadi barusan masih ada pasien di Poli, setelah itu Pengabdiannya nggak hanya di RSUD saja ya, ternyata untuk seluruh masyarakat luas. Dan Mitra Suara Kota, siaran kami juga terhubung dengan siaran langsung Instagram dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Mungkin sudah menyimak karena beberapa hari sudah dipublish bahwasannya melalui siaran radio dan live IG RSUD kita hadirkan informasi klinik udara di kesempatan siang kali ini. Oke, yang mau gabungan boleh aja ya, mau tanya-tanya terkait dengan materi yang nanti kita akan bahas seputar dengan kesehatan jiwa kayak gitu ya bersama Dr. Saiful. Nanti bisa Anda gunakan line WhatsApp kami di 081336460000 atau online-nya di 0335427772 atau melalui Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh yang kali ini kita live kan ya. Jadi tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan baca dan akan direspon oleh dokter kita. Oke dokter, boleh sedikit ini dokter menceritakan nih. Dokter, mungkin orang-orang udah pada tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu nih dokter. Sudah seberapa lama nih mengabdikan diri sebagai dokter kesehatan jiwa di RSUD Dr. Muhammad Saleh, dok? Oke, baik Pak Vivi. Saya kurang lebih sudah 8 tahun jalan ini Pak Vivi. Di RSUD ya? Dr. Muhammad Saleh, ya. Jadi ya sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama ya, benar. Sudah cukup lama. Oke. Dokter, ini kita akan ngebahas putar, sudah pasti tidak akan membahas putar gigi ya dok ya? Iya. Kita akan ngebahas seputar kesehatan jiwa. Nah materi kita yang fokus siang hari ini apa nih dok? Ya ini sebenarnya terlambat ini. Momennya sebetulnya kemarin ya, bulan Oktober kemarin berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang mana waktu itu tema yang diangkat kemarin tuh tanggal 10 Oktober yaitu kesehatan jiwa di tempat kerja. Oke, tapi tidak ada kata terlambat nih dok untuk informasi yang satu ini ya dok ya. Kalau untuk edukasi bisa dilakukan kapanpun saya kira. Oke, kesehatan mental di tempat kerja. Ya. Nah, apa hubungannya sih dok kesehatan mental sama tempat kerja kayak gitu, sama produktivitas kerja? Emang ada hubungannya gitu dok? Ya, dari ketiga hal tersebut saling berhubungan. Karena bagaimanapun juga kita ini kan manusia ya, bukan robot. Iya. Kalau robot mungkin di tempat kerja robotnya memproduksi sesuatu, dia diprogram untuk memproduksi sesuatu dan dia tidak ada capek, tidak ada istilah kata malas, tidak ada istilah ya tekanan, gitu tekanan ya? Gabut apa dan sebagainya itu tidak ada. Tapi kalau manusia kan beda. Betul. Pasti dia akan terpengaruh, suatu saat pasti akan terpengaruh oleh emosi atau mungkin dari lingkungan sekitarnya, dan itu yang mempengaruhi produktivitas saya kira ya. Oke. Gitu. Ini adalah dampaknya ke produktivitas dan outputnya, hasilnya nanti ya? Ya, otomatis ke outputnya nanti. Oke, contohnya yang seperti apa nih dok? Apa perlu ada suasana yang baru untuk bisa memperbaiki mood seseorang, kemudian sehingga nanti kesehatan mentalnya jadi lebih baik, outputnya juga jadi nanti lebih baik juga, kayak gitu dok? Ya, contoh real yang sering kali saya temui di Poli itu ya. Ada ini pasien, saya tidak sebut karyawan di mana gitu. Yang jelas dia itu merasa kadang-kadang itu sedih, tidak bisa menghadapi lingkungan sekitarnya, tidak bisa bersosialisasi. Dia itu fokusnya hanya untuk kerja dan kerja. Habis itu pulang, istirahat lagi, tidur, kemudian besoknya kerja lagi. Otomatis itu kan membuat rasa jenuh. Akhirnya dia sendiri merasa tertekan. Terus kemudian datang ke saya dengan keluhan sulit tidur. Itu ada mungkin 2-3 orang seperti itu. Oke. Dokter, ini ada pengaruhnya nggak sih kita kerja sendiri sama kerja ikut seseorang? Pasti kan beda ya dok ya posisinya. Kalau kita kerja sendiri ya sesuai kita dong, kita pengusahanya, kita ownernya kayak gitu. Kalau ikut orang otomatis tingkat stresnya, tingkat tertekannya, tingkat emosionalnya juga berbeda ya dok? Otomatis itu sudah, karena kita harus bisa menyesuaikan dengan permintaan dari ownernya.
kan gitu. Iya. Beda dengan kalau kita yang jadi ownernya. Jadi Betul. kita mau tentukan apapun outputnya, hasilnya seperti apapun ya, monggo kan terserah kita. Tapi kalau kita ikut orang ya saya bukan sebut ikut orang Iya. ya, istilahnya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan output apa kira-kira yang akan dikeluarkan kan gitu. Kalau outputnya yang diminta dari misalkan dari lingkungannya itu outputnya harus besar ya, otomatis nanti tekanannya juga tambah besar dan itu sebanding kan gitu. Nah kalau dari kita sendiri, dari manusianya atau dari tenaga kerjanya kurang bisa memenuhi ya akhirnya akan timbul masalah-masalah yang kemudian akan menjadi sebuah stres gitu. Oke, jadi faktor-faktornya itu banyak. Mungkin bisa dijabarkan nih dok, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kesehatan mental dan jiwa seseorang di tempat kerja khususnya dokter. Ya, yang pertama yang jelas jam kerja ya. Mungkin jam kerja itu ya ini kan memang tidak bisa diapa-apakan kalau jam kerja ya, sudah sesuai dengan patronnya, ada sendiri patronnya. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan dengan waktu istirahat, saya kira juga itu tidak akan terlalu membebani. Ya, kemudian kurangnya pengawasan atau mungkin terlalu diawasi sehingga dari pekerjanya sendiri itu kurang nyaman dengan pengawasan tersebut ya. Terus adanya senioritas yang terlalu dominan, kemudian tekanan-tekanan yang lain, mungkin target dari hasil apa yang harus diperoleh itu juga ikut menentukan kualitas emosi ya dari seseorang yang bekerja di tempat tersebut. Saya kira itu. Oke, salah satunya adalah waktu. Berarti kita harus memanage waktu dengan baik ya dok ya. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita istirahat. Ya. Kalau udah di tempat kerja udah kita bekerja, mungkin di rumah ya kita stop kerjanya bisa dilakukan pas hari kerja lagi gitu. Sebisanya memang kita harus mengatur waktu, tidak boleh membawa pekerjaan ke rumah. Betul. Kan gitu. Ya. Jadi kalau di rumah ya sudah, di rumah fokus untuk istirahat, kemudian fokus untuk keluarga atau kegiatan yang lain. Yang di tempat kerja diselesaikan dulu gitu. Oke. Kalau pengaruh teman, bisa nggak sih dok faktor dari teman? Teman itu dapat gini. Jadi ada dua sisi. Ada teman itu yang memang bisa memberikan support, ya, maksudnya positif supportnya. Ada teman yang juga istilahnya membuli kan gitu ada. Ya ada seperti itu di tempat kerja. Saya temui juga dari pasien-pasien saya itu pernah menyatakan kalau dia itu ada temannya yang suka membuli, akhirnya ya otomatis berpengaruh juga. Gitu. Oke. Kemudian untuk ini kan faktornya sebenarnya banyak banget kalau kita kupas nih dok. Mulai dari lingkungan yang mungkin kalau lingkungan tempat kerja kayak misalnya fasilitas, ini bisa mempengaruhi kesehatan mental juga nggak sih dok? Situasi tatanan gitu. Ya, itu kalau tatanan, kita ngomong tatanan itu kembali lagi ke pola yang berlaku di masyarakat ya. Jadi kalau di masyarakatnya itu mengedepankan suatu estetika, kemudian suatu istilahnya budayanya harus antri, kita budayanya harus tertib. Nah, itu juga akan mempengaruhi tingkat stresor seseorang. Gitu. Jadi otomatis kita kan dalam melayani, kadang-kadang ada yang orang itu yang lelet dalam melayani, ada orang karyawan yang ndak serantanan, istilahnya ya. Pekerjaannya itu sudah pokoknya selesai gitu. Nah, itu akhirnya bisa menimbulkan stresor juga saya kira ya. Gitu. Oke, karena kan memang di dalam satu tempat kerja istilahnya itu sistem ya dok ya. Sistem. Jadi satu lagi nggak mood akan mempengaruhi yang lain kayak gitu. Ya otomatis itu. Apalagi kalau yang nggak mood itu, seniornya atau atasannya itu pasti akan sangat mempengaruhi ya. Oke, ini bagaimana ya caranya untuk bisa harusnya ini mungkin yang seperti ini perlu diinformasikan juga kepada instansi, perusahaan dan yang lainnya supaya kinerjanya bersama-sama barengan, karena ini adalah sebuah sistem ya dok ya di tempat kerja itu. Sebenarnya ini penting banget, gak hanya 1-2 orang yang harus mengetahui informasi yang macam ini Mitra Suara Kota. Nah makanya dari itu kita undang Dr. Saiful untuk berbagi informasi dan edukasi terkait dengan
hal penting ini mungkin sepele bagi Anda, tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi ini penting banget loh dok. Karena tingkat stres seseorang itu kalau nggak dirasakan itu ya biasa saja, nampaknya biasa saja. Kalau misalnya hingga sampai mana sih dok kesehatan mental mempengaruhi kinerja si dok selama ini, yang mungkin berdasarkan studi atau berdasarkan realita yang ada yang sering ditemui sama dokter. Iya. Coba sekarang gini aja, kita bayangkan kita bekerja dalam suatu kondisi tekanan, ya. Akhirnya otomatis kita tuh apa bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal? Saya kira tidak bisa. Dimanapun itu susah saya kira menemui keadaan di mana seorang bisa bekerja maksimal kalau ditekan-tekan kan gitu. Iya. Jadi memang SOP itu tetap harus ada, SOP untuk kita bekerja, apa yang kita lakukan itu memang harus tetap ada, cuman untuk tekanannya itu mungkin ya disesuaikan dengan tingkat stresornya, tingkat pendidikannya, tingkat kemampuan dari seorang pekerja tersebut begitu. Oke, mungkin faktor yang lain kayak misalnya nggak ngerti saya harus kerja apa ini, mungkin masih baru, pekerjaan yang baru dihadapi, ini juga bisa menjadi kendala nggak sih dokter? Bisa Mbak, makanya kita butuh suatu istilahnya penyesuaian atau adaptasi untuk menghadapi suatu kondisi lingkungan yang baru. Nah, ada kalanya kalau kita gagal dalam melakukan penyesuaian itu yang akan mempengaruhi kondisi mood kita dan mempengaruhi kondisi itu tadi, regulasi emosi kita jadi jelek, kemudian kita jadi susah tidur, karena ya gimana mau bekerja kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya kan gitu. Dan itu bisa dari penyesuaian dari itu bisa dari beban kerjanya, bisa juga dari lingkungannya, bisa juga dari sosial sekitarnya, dari teman-temannya. Itu semua harus kita bisa beradaptasi di situ. Oke, berarti butuh support dari orang-orang sekitar ya. Saling support ya dok ya. Dokter, ada pertanyaan nih dari Kevin Patararuan. Dokter mohon izin bertanya, apakah susah tidur itu tanda dan gejala ada gangguan kesehatan mental dok? Kira-kira tips dan trik supaya bisa tidur tepat dan prepare bagaimana ya dok? Ya, jadi kalau gangguan tidur ya atau insomnia itu merupakan gejala, dia bukan suatu kondisi kesatuan, dia itu penyakit bukan, tapi itu adalah gejala dari adanya gangguan jiwa tertentu, misalnya depresi atau mungkin gangguan cemas, itu bisa menyebabkan seorang menjadi susah tidur. Dan kalau tips and triknya ya tergantung dari dia itu tidak bisa tidurnya karena apa. Alasannya gitu. Alasannya gitu apa? Ya. Kalau misalkan dia tidak bisa tidur karena tugasnya banyak, karena pekerjaannya banyak, ya insya Allah nanti setelah diselesaikan tugasnya, saya kira juga tidurnya akan normal kembali. Tapi kalau dengan diselesaikan tugas itu masih ada sisa, dia masih kepikiran, masih cemas tentang tugas berikutnya, boleh jadi itu adalah simptom dari suatu penyakit, mungkin dari gangguan cemas bisa. Oke, mungkin orang-orang yang kita kayak saya juga ya, awam kayak gitu ya, sulit mungkin membedakan antara ini stres, ini gangguan jiwa, ini non sewu gila atau apa. Biasanya kan stres ini gila kali ya gitu. Karena kita kan ini ya dok ya, sulit mengklarifikasikan, sulit mengidentifikasikan gitu dok. Ya, jadi secara garis besar untuk gangguan jiwa itu ada dua macam. Ya, ada yang dinamakan psikosa dan non psikosa. Kalau psikosa itu contohnya skizofrenia itu aja. Itu memang didapatkan gangguan pada apa ya istilahnya, penilaian realitas seseorang. Jadi sudah ada halusinasi, dia sudah susah menilai realita, terus kemudian bicaranya ngelantur, itu yang psikosa. Tapi kalau yang non psikosa bisa berupa gangguan cemas atau depresi. Nah ini secara realitas, dia menghadapi realitas itu masih normal, tidak ada istilahnya slide of reality testing, tidak ada ya. Jadi dia masih bisa bekerja, masih bisa melakukan fungsi-fungsi sehari-hari secara baik, secara sempurna masih bisa. Cuman dia itu
pada waktu tertentu ada kecenderungan untuk timbul ya mungkin rasa cemas yang berlebihan, khawatir berlebihan, atau rasa apa ya, yang itu tadi insomnia, atau mungkin seperti ini, dia tidak bisa atau kurang bisa untuk meregulasi moodnya, jadi gampang emosi, terus gampang tersinggung ya gitu. Ya itu tadi gampang tersinggung gitu. Sensitif kayak gitu. Ya sensitif. Oke, jadi berarti kita harus tahu dan paham dulu nih kenapa alasan saya jadi seperti ini ya. Saya seperti susah tidur nih kenapa ya? Ya, kemungkinan itu non psikosa Mbak, non psikosa, dia cemas. Terjadi kecemasan. Tapi secara realitas dia kan masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas dengan baik. Ya, tapi kecemasannya berlebihan, yaitu yang dimaksud dengan non psikosa itu tadi. Tapi kalau yang sepahamnya, yang dipahami orang awam dengan yang gila itu tadi, itu yang sudah psikotik, sudah psikosa, sudah ngelantur-ngelantur itu tadi. Kemana-mana. Itu ciri-cirinya ya. Oke, beberapa hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental di tempat kerja ini mencakup apa saja sih dok? Tadi sudah disampaikan beberapa ya dok ya. Dari lingkungan sekitar, salah satunya adalah mungkin atasan, kemudian waktu tadi ya dok ya, target, mungkin ada target yang harus dicapai. Terus kemudian ya faktor teman itu tadi, faktor sosial sekitarnya, mungkin support dari temannya juga kurang, itu bisa. Pembulian tadi ya, perundungan ya dok ya. Oke, kemudian tadi dominan itu juga ya dok ya. Senior yang lebih mendominasi, senioritas yang dominan. Terus kemudian pekerjaan yang mungkin belum dipahami banget, ini harus mikir banget, apalagi orangnya pemalu, malu bertanya kayak gitu, sesat di jalan deh. Ya, dia tidak tahu SOP yang dilakukan apa. Gitu. Makanya saya kira untuk menempatkan seseorang di tempat yang tepat itu juga gampang-gampang susah gitu loh. Kadang meskipun basic pendidikannya sesuai, tapi waktu ditempatkan di tempat A lain dengan ditempatkan di tempat B gitu. Nah itu yang akhirnya menimbulkan stres juga ya. Ini juga materinya bagus banget ini dari dari Lucia Wahyu Widianti ya. Materinya bagus banget karena kita kadang menyadari bahwa itu merupakan suatu gangguan jiwa. Benar. Ingat ya, gangguan jiwa bukan yang dinamakan gila, bukan ya dok ya, tadi sudah disampaikan sama dokter, tapi memang kita harus, mungkin kita kalau masih bingung nih, aku kenapa untuk lebih pastinya lagi bisa melakukan pemeriksaan sama dokter spesialisnya, salah satunya dokter Saiful yang bertugas di RSUD Dr. Muhammad Saleh ya. Nanti konseling di sana apa yang harus dilakukan. Mungkin kalau ada butuh penanganan lebih serius, maka akan dilakukan penanganan yang lebih serius ya dok. Dokter, kalau misalnya tingkatan nih dokter, misalnya nih pemeriksaannya melalui apa saja nih dok? Kalau yang kasusnya hanya butuh ketenangan kayak gitu, hanya butuh penyesuaian, itu untuk pemeriksaannya apa yang dilakukan dokter? Pada umumnya ya orang dengan gangguan jiwa itu pasti akan datang untuk memeriksakan diri jika dia sudah merasa dia itu kok saya ada yang nggak beres ya gitu. Nah, mungkin tidurnya, mungkin dengan kondisi emosinya. Nah itu tergantung nanti pemeriksaannya, misalkan gangguan tidur. Kita cukup dengan melakukan anamnesa, pola tidurnya bagaimana, pola tidur siangnya bagaimana, tidur malamnya bagaimana. Dari situ kita juga bisa menentukan sudah Mbak. Ya. Kecuali itu memanjang, misalkan sudah 1-2 bulan kok seperti ini, tetap sudah berobat kemana-mana kok masih susah tidur, mungkin ada stresor lain yang bisa digali di situ, bisa ditanyakan riwayat keluarganya seperti apa, riwayat pekerjaannya seperti apa, atau mungkin kalau dia masih sekolah gitu bisa ditanyakan di sekolah mungkin ada apa, lah itu bisa macam-macam Mbak. Gitu. Kalau misalnya nggak kerja nih dok, di rumah aja, tapi butuh nggak sih dokter ilmu yang seperti ini dok? Saya kira butuh Mbak, karena pengangguran itu juga rawan stres. Iya, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang banyak pikirannya gitu, mana ngurus anak, mana yang lainnya gitu ya dok ya. Ternyata butuh ya informasi yang seperti ini ya dok ya. Saya kira
kalau di rumah, misalkan kita di rumah cuma diem aja, pasti itu sangat jenuh. Dan jenuh itu awal mula timbulnya stres itu dari jenuh. Tapi kalau kita di rumah punya ya apa istilahnya, kalau orang Jawa itu di Selimurno ya, punya. Nah, ada hiburannya. Ada hiburannya, ada aktivitas lain yang membuat kita untuk happy lagi, teralih pikirannya, yaitu mungkin tidak akan sampai kita itu berpikiran untuk ya yang aneh-aneh, yang negatif, sehingga tidak sampai stres gitu, Mbak Vivi. Biasanya nih dok, pasien yang datang atau notabene atau lebih dominan itu untuk berpengaruh pada kesehatan mental, cowok apa cewek sih dok? Kebanyakan dok. Saya kira rata ya Mbak Vivi, 50-50 ya. 50, sama 50. Aja ya, nggak ada gender ya dok? Nggak ada. Oke. Dokter, kalau yang dinamakan baby blues ini termasuk dengan gangguan jiwa nggak sih dokter? Atau klasifikasinya apa? Termasuk. Itu sudah sering ditanyakan juga di poli. Itu masuk ya, tapi itu yang non psikotik. Oh, non psikotik. Itu bagian dari depresi. Jadi yang bersangkutan masih untuk fungsi sehari-hari masih normal, realitanya juga tidak terganggu ya. Oke. Tapi ada banyak berita sih di luar sana baby blues hingga dia membahayakan nyawa anaknya dokter, bahkan dirinya. Itu yang sudah tingkatan parah nggak sih dokter, atau sudah mengarah ke tingkatan yang seperti stres kegila gitu dokter? Untuk depresi itu kan ada tingkatannya Mbak. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi ya. Jadi kalau sudah tinggi saya kira yang paling mudah diamati kalau sudah depresinya itu berat, itu ada keinginan untuk bunuh diri biasanya gitu. Atau mungkin menyakiti ya yang ada di sekitarnya begitu. Kalau baby blues sendiri ini penyebabnya apa ya dok? Apa dari hormonal atau dari kurang supportnya lingkungan sekitar tuh bagaimana sih dok? Di sini kita bicara masalah gangguan jiwa itu tidak lepas dari faktor fisik dan faktor lingkungan, Mbak. Gak bisa faktor fisik aja, ya. Dari hormon itu fisik ya, hormon itu fisik. Jadi orang setelah pasca melahirkan, kemudian terjadi di situ gangguan regulasi hormon, itu bisa mempengaruhi emosi. Terus kemudian faktor lingkungannya, support system dari lingkungannya. Kalau misalkan juga itu terganggu juga bisa menimbulkan stres juga. Gitu. Jadi dua-duanya kalau di bidang ilmu kedokteran jiwa itu dua-duanya bisa menimbulkan gangguan, yaitu fisiknya, kemudian support sistemnya ada lingkungannya. Itu penting banget ya dokter ya. Oke, ini dok ada masukan lagi nih, ada ini lagi ya. Ini dari live ya? Oke, dari live ya. Lucia Wahyu Widyayanti tadi. Maksudnya tidak menyadari itu penyebab gangguan jiwa yang bisa berpengaruh pada kinerja kita. Bener banget memang ya. Tidak dipengaruhi, tapi kalau sudah polanya nggak seperti biasanya, kayak ada kegundah gulanaan gitu ya dok ya. Ini sudah mengarah ke gangguan jiwa ternyata. Kecemasan, susah tidur kayak gitu. Kemudian dari pagi hingga pagi lagi susah tidur, apa yang dipikirkan? Mungkin ini menjadi alasan utamanya mereka jadi stres kayak gitu ya dok ya? Ya Mbak. Ada yang dipikirkan gitu loh Ibu. Tapi kadang ya itu secara tidak sadar mereka itu memikirkannya gitu. Enggak, saya tidak memikirkan apa-apa. Orang hidup nggak mungkin nggak memikirkan. Nggak mungkin, ya. Oke, ini dari Pak Lapendos. Assalamualaikum, terima kasih banyak Mbak Vivi, mau tanya kepada Bapak Dokter masalah kejiwaan buat pekerja mandiri. Bila macam gejala penyakit sampai drop, tidak sadarkan diri, syukur sekarang mulai bisa bicara. Oh, ini menceritakan seseorang dokter. Sulit makan, cuman air saja yang masuk. Langkah apa untuk mengatasinya? Oh, ini keponakannya ternyata. Semoga keponakan yang dirawat di rumah sakit itu sehat, mungkin gitu kali dokter ya. Mohon Pak Dokter, ponakan saya lagi sakit segera cepat sembuh, dirawat di rumah sakit 4 hari, dari Bapak Lapendos. Sebentar, ini sakit apa ya? Ya, sakit apa? Jangan-jangan stroke itu. Jangan-jangan stroke ya? Apa ponakannya sakit apa nih Pak Lapendos? Kalau memang sakit kejiwaan, biasanya kalau sakit kejiwaan bisa di opname juga
Bisa. Bisa. Biasanya tuh yang di opname di rumah sakit umum RSUD yang seperti Ya. apa dokter? Kebanyakan yang non psikotik, Pak. Yang non Yang psikotik. depresi ya, Oke. atau gangguan cemas tapi yang sudah berat. Oh. Heeh. Ini ada sendiri ya dokter ininya apa namanya ruang pelayanannya? Untuk ward kita ada sendiri sudah. Itu berdiri sejak kapan nih dok? Udah lama. Udah lama Tahun ya? berapa Mas Wahyu? 2019 ya? Ya 2019. 2009. Ya, awal-awal COVID itu. Iya, launching awal ya dok Iya. ya. Itu ada berapa bed di sana dokter? Ada 4. Oh, Itu untuk yang psikotik ya. Tapi kalau yang non psikotik Iya. bisa gabung dengan rawat biasa bisa, perawatan biasa bisa. kalau yang saat ini pasiennya ada dokter? Di Saat ini ruang apa namanya dokter? apanya? Ya ruang jiwa. Ruang jiwa ya. Iya. Yang lagi dirawat ada nggak sih dokter sekarang? Untuk sekarang tidak ada, baru pulang kemarin hari Rabu. Oh, itu Iya. kasusnya sendiri seperti apa dokter? Kasusnya yang kemarin itu ya biasalah. Putus cinta. Oh, ada yang sama seperti itu dokter ya? Ada, putus cinta ada. Nggak mau makan. Oh, nggak mau makan Ya. sampai gitu ya? Sampai gitu. Saking cintanya dokter. Apa ditinggal menikah lagi? Aduh, Wah, kalau itu nggak bisa saya omongkan di sini, itu bahaya itu. galau banget nih Mas Wahyu Nanti ya. kalau dia mendengarkan repot saya nanti. Tapi yang pasti memang support system dari lingkungan sekitar, keluarga terdekat, orang-orang yang terkasih, ini penting banget harus support banget ya dengan kondisi yang seperti ini. Ini ada masuk lagi di dokter, ternyata kita itu lagi disimak banyak orang nih dok. Ada 10.000 orang ya yang melihat ya Mas Wahyu, Masya Allah. Luar biasa. Ini dari Febri_097. Sering overthinking, apakah bisa membuat gangguan mental dok? Overthinking dok, Bisa Mbak. bisa ya? Semuanya yang over itu bisa membuat gangguan mental. Oke, jadi nggak perlu Apalagi yang kurang. apalagi yang kurang. Iya. Iya. Betul. Kita over overthinking. apapun ya, overthinking, terus kemudian tidur berlebihan pun juga bisa menyebabkan gangguan jiwa, ya. Mungkin dia depresi itu gejalanya tidur berlebihan. Gitu. Jadi kalau tidur Suatu berlebihan ini cemas berlebihan juga bisa menimbulkan gangguan jiwa. Oke, jadi serba yang over atau berlebih tuh nggak baik ya dok ya? Nggak baik. Iya. Kurang juga nggak baik. Kurang gitu. juga nggak baik, betul dokter. Oh ini Pak Lapendos, apa betul dokter Saiful anak dokter Nur Hasanah Cokro, teman dokter baik Saiful? Bukan ya dok ya? Bukan. Bukan Pak. Bukan ya Pak ya. Bukan ya Pak ya. Beliau salah satu salah satu putra senior dokter juga, dokter senior juga di Kota Probolinggo. Ya dok ya, gitu ya dok ya. J. Tidak jauh-jauh dari dunia ini ya dok, kesehatan mental dan Ya. kejiwaan ya. Oke, ini ada masuk lagi. Mungkin ada tips dokter agar tidak mudah overthinking. Ya, agar tidak mudah overthinking itu sebenarnya setiap orang itu berbeda, Mbak. Cara-cara menghadapi suatu masalah ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah secara santai, tidak terlalu bukan berarti cuek ya, tapi tidak terlalu memikirkan masalah yang ada. Itu saya kira bisa membuat diri kita menjadi tenang ya. Tapi kalau kita orangnya yang itu tadi Kupuan gitu loh dok. terlalu over-overkan gitu ya, menghadapi suatu masalah terlalu heboh, terlalu over ya, itu yang membuat kita akan stres ya. Stres dengan sendirinya, bukan karena, tapi dia akan stres dengan sendirinya gitu loh. Capek dengan masalah yang dihadapi atau capek menyesuaikan diri gitu. Apalagi yang diurusi adalah orang lain nih dok. Capek karpe dewe ya dok ya namanya. Menyusahkan diri sendiri ya Nah, dok ya. makanya yang lebih baik kita ngurusi diri kita sendiri dulu, digenah dhisik. Terus nggak usah deh. Orang lain. Oke. Dokter, cara meningkatkan kesehatan mental di tempat kerja selain tadi kita harus mengatur waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, apalagi nih dokter? Rekreasi, Oh, healing ya dok ya? healing. Sebenarnya kata-kata healing itu cocoknya di mana nih dok? Karena saya sering dengar healing gitu. Ya, healing itu kan secara harfiah artinya itu kan pengobatan ya, pengobatan. Healing itu diobati diobati. Tapi kalau yang istilah tren akhir-akhir ini healing itu ya itu tadi jalan-jalan, rekreasi, refreshing. Dulu istilahnya refreshing. Sebenarnya yang betul tuh ya refreshing itu, Mbak. Iya. Gitu. Oke, tapi kalau dalam kasus ini berarti healing ya dok ya?
healing. Mungkin untuk ya itu tadi untuk mengobati ya. Untuk mengobati Biar nggak tegang, kegundahan. biar enggak gundah. Oke. Biar enggak gampang cemas, biar enggak overthinking juga ya. Tapi kalau healingnya setiap hari ini yang susah ya dok ya. Ya, nanti lama-kelamaan healing. Nanti terbuai sama akhirnya, healing, aktivitasnya jadi kocar kacir. terbengkalai. Kemudian anunya juga habis juga ya. Ongkosnya Cuannya ya? juga habis, cuannya habis, akhirnya juga stres juga ya. Iya. Makanya enggak boleh setiap hari. Kemudian selain healing, kemudian memanage waktu dengan baik, kemudian ada apa lagi dokter? Komunikasi mungkin dok? Komunikasi ya antara, kalau ini kan konteksnya kan di tempat kerja, jadi Iya. antara teman, antara karyawan dengan atasan itu saya kira juga harus di manage yang bagus ya, sehingga untuk kita mengerjakan SOP yang sudah ada di situ itu Lebih mudah. bisa lebih mudah, lebih enak karena komunikasinya juga terjaga gitu. Oke. Kemudian apa lagi dok? Saya kira itu ya healing, kemudian komunikasi, ya mungkin kita juga harus secara religi ya, yang penting religi. Iya. Dari religi itu kita harus lebih banyak meningkatkan iman dan takwa, ya. Kemudian ya apalagi Mbak, banyak sebenarnya Mbak. Banyak ya. Banyak, tergantung dari masalah yang dihadapi. Betul. Jadi apa yang menjadi penyebab dari ketidak Iya. nyamanan misalnya gangguan itu Kalau sendiri? tadi yang ditanyakan, yang saya bilang tentang healing itu kan orang juga tidak mesti harus rekreasi. Kadang-kadang healing juga dia olahraga, dia lari. Sekarang kan lagi musimnya yang ngetren tuh running gitu. Nah, itu bisa juga. Atau mungkin yoga atau relaksasi, banyak. Banyak ya, Ya. dialihkan Intinya ke yang membuat positif. kita lebih rileks, lebih nyaman, itulah healing itu. Oke. Healing tidak melulu tentang rekreasi, refreshing ke tempat yang sejuk, ke tempat yang nyaman, ke tempat hiburan kayak gitu ya, Dok. Ya. Tapi lebih kepada menenangkan jiwa, menghilangkan dulu sementara apa yang menjadi pikiran gundahnya kayak Ya. gitu. Oke, dokter, kalau misalnya nih ada pasien dengan kecemasan yang luar biasa, kemudian ini dengan cara hanya ngobrol aja, komunikasi, hanya konsultasi aja, kemudian setelah itu dilakukan pengobatan masih aja berlanjut, kenapa masih belum ada perubahan? Kemudian tingkat selanjutnya apa dok? Ya, yang Ada tes atau lab atau apa dok? ya kalau saya yang jelas saya akan evaluasi lagi. Saya akan evaluasi lagi ini sebabnya dari apa, stresornya gitu. Iya. Setelah itu saya gali lebih lanjut masalahnya apa, kemudian saya atur lagi obatnya. Oh, oke. Ya, saya atur lagi obatnya. Mungkin dia tidak cocok dengan obat ini. Jadi pilihan obatnya itu kan banyak, Mbak. Iya. Untuk insomnia itu ada yang itu tadi, ada yang bikin nyaman, ada yang menurut si A obat ini tidak nyaman, tapi menurut si B itu nyaman gitu. Kadang-kadang kita itu dipengaruhi oleh faktor sugesti juga. Oke. Gitu. Tapi yang jelas evaluasi ulang itu harus dilakukan. Gitu. Dokter, kadang-kadang gini dok, aku susah tidur, sulit tidur. Apa yang dipikirkan? Iya, aku nggak mikir apa-apa, cuman aku sulit tidur. Tapi mesti ada yang dipikirkan kan dok? Pasti. Kemudian untuk menenangkan dirinya sendiri, dia mengkonsumsi obat-obatan yang bebas di luar sana tanpa ada resep dokter. Misalnya obat yang bisa bikin ngantuk tidur kayak gitu. Ini bagaimana dokter? Menurut dokter? Ya, selama ini tidak masalah menurut saya ya, asalkan itu satu tidak sampai membuat kecanduan. Yang kedua dia tahu aturannya. Oh, kalau saya minum obat ini, misalnya ada obat-obatan kayak obat flu itu yang membuat ngantuk ya. Iya. Nah, itu kan dijual bebas juga. Oh, saya kalau minum obat flu terus saya ngantuk, saya minum satu saya ngantuk, ya sudah monggo silakan, tidak masalah. Tapi kalau dengan itu masih belum ada perbaikan, gejala-gejalanya masih ada, ya lebih baik kontrol aja sudah, periksa. Gitu. Oke, lebih baik seperti itu, Oke. lebih baik kontrol aja, konsultasi ke ahlinya gitu Ya. aja. Takut soalnya dok, karena ini kan bahan kimia ya kalau obat. Ya. Oke, untuk pengobatan sendiri di kasus gangguan kejiwaan, ini obatnya itu nggak boleh putus atau ada paketan supaya kayak misalnya TB itu kan ada paketan sampai 3 bulan, nggak boleh stop obat sebelum ada ini anjuran dari Ada dokter. perbaikan. Perbaikan betul. Ya, tergantung dari kondisi gangguan yang dialami. Kalau itu psikotik biasanya bisa sembuh total tanpa obat bisa Mbak. Tapi ada juga yang bertahun-tahun mengkonsumsi obat. Ya, kalau dia non psikotik seperti depresi, gangguan cemas itu
Kalau sudah tidak menimbulkan gejala, sudah dirasa sudah enak tidurnya, sudah tidak terlalu cemas, terus yang overthinking sudah hilang, atau mungkin dia sudah bisa kerja dengan normal lagi, bisa dikurangi ataupun dihentikan pengobatannya. Pengobatannya dihentikan. Jadi lihat kasusnya ya dok ya. Iya. Lihat kasusnya, lihat kondisinya, karena kan masing-masing obat bekerjanya di tubuh itu kan beda-beda ya dok ya, sesuai Beda-beda, dengan Mbak ini. Vivi. Oke, mungkin bisa cocok ke orang A, mungkin tidak cocok ke orang B. Seperti yang tadi dokter Ya, sampaikan, salah ya. satunya sugesti itu tadi ya dok. Iya, tergantung sugesti. Saya ada pasien juga, dia ada mengeluh gangguan tidur. Ini cerita aja ya. Waktu itu saya tidak memberikan obat-obatan itu, malah obat-obatan yang obat-obat Obat untuk penenang anti insomnia. gitu? Coba Bapak waktu itu Bapak ya. Coba Bapak makan sedikit aja. 2 sendok atau 3 sendok gitu. Makan apa dokter? Makan nasi. 2-3 sendok gitu. Lauknya monggo terserah lauknya. Habis makan 2-3 sendok ternyata dia ngantuk. Dia bisa tidur akhirnya. Gitu Itu ya, yang saya namakan sugesti itu kayak gitu. Gitu. Oke, itu penting juga itu sebenarnya. Mungkin ada saran dan tips khusus dokter buat para pekerja yang mungkin kali ini mendengarkan, mungkin nanti akan diulang kembali siaran ini melalui Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh terkait materi kita kali ini nih dok. Karena kan kita penting banget ya mengetahui seberapa sih kita itu bisa dan mampu untuk produktivitas kita itu maksimal di tempat kerja, sehingga tidak ada hal-hal yang diharapkan kayak misalnya target itu sudah bisa tercapai dengan kita bekerjanya tenang. Ini bagaimana tipsnya dokter? Saya kira kalau menurut saya ya, tetaplah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Namun jika ada kesulitan, jangan malu, jangan sungkan untuk mengkomunikasikannya dengan atasan, atau mungkin kita berkomunikasi dengan teman yang selevel yang sudah lebih dulu mengerjakan atau sudah lebih dulu mengetahui tentang pekerjaan yang ada tersebut. Jadi tidak sampai salah langkah dan menimbulkan masalah baru sehingga menjadi stres ya gitu. Ini dokter, apakah bermain musik bersama termasuk healing dok? Oh ya jelas kalau itu. Jelas kalau ini adalah Ya. adalah healing terbaik kan. Orang-orang tuh beda penanganan ya dok ya. Mungkin saya bisa bahagia, mood saya bertambah jika saya olahraga. Mungkin dokter Saiful moodnya bertambah kalau dokter singsong ya dok. Bernyanyi. Bisa karaoke bisa, main musik bisa, atau mungkin main ya itu tadi bulu tangkis boleh, mau main sepak bola boleh, mau renang ya yang nyaman aja sudah. Yang membuat kita lebih rileks itu yang disebut healing tadi. Mungkin Mas Wahyu moodnya bisa bertambah kalau dia makan bakso pakai dipedesin gitu kan, bisa ya dok ya? Bisa. Kan tergantung. Makan juga adalah termasuk healing loh. Termasuk healing juga makannya. Cuman ya itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nanti salah-salah malah mahnya yang kambuh. Jangan over pokoknya. Iya. Oke dokter, karena waktu membatasi kita, karena juga hari Jumat, dokter dan rekan-rekan siap-siap untuk berangkat Jumatan ya. Maka sebelum kita tutup materi kita di kesempatan siang kali ini, closing statement dengan kesehatan mental di tempat kerja. Silakan dokter Saiful. Iya. Jadi sama dengan yang tadi Mbak Vivi ya. Kita itu bekerja, jangan lupa kita itu berdoa sebelum bekerja. Kita lakukan yang terbaik sesuai dengan SOP. Terus kemudian jika ada kesulitan, jangan lupa, jangan sungkan kita untuk berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan teman yang selevel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu bisa menimbulkan stres di kemudian hari. Karena Karena outputnya yang salah atau mungkin outputnya yang keliru. Itu aja sudah. Oke, terima kasih Dokter Saiful, terima kasih rekan-rekan RSUD sudah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu di kesempatan siang kali ini bareng semua ya.
masyarakat Kota Probolinggo khususnya dan para pendengar Radio Suara Kota juga yang lagi nyimak live Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nanti kita akan kembali lagi minggu depan bersama materi yang luar biasa ya. Jadi ditunggu, dicatat setiap hari Jumat pukul 10 sampai pukul 11 di Radio Suara Kota dan Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Saiful. Sama-sama Mbak Vivi. Sehat Sampai selalu. ketemu lagi. Iya, semoga saja kita bertemu dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Oke mitra Suara Kota, kita break sejenak ya. Perjumpaan kali ini terima kasih atas kesetiaan juga kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.